saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya Pendeta Andi Silalahi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman. Kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. 1 Timotius 4 ayat 13. Tema renungan kita, membaca dengan benar. Membaca dengan benar. Apakah saudara adalah orang yang rajin membaca? Jika bukan seorang yang rajin, tetapi paling tidak kita semua pernah membaca. Tapi apa yang kita baca? Sebagai orang Kristen, buku apa yang paling saudara sukai? Masihkah Alkitab menempati urutan teratas? Ataukah Alkitab sudah tergusur ke papan bawah atau terdegradasi? Jika saudara berkata, saya suka membaca Alkitab, sudahkah membaca dengan cara yang benar? Wah, terlalu banyak pertanyaan ya yang harus kita jawab dan renungkan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 13, Rasul Paulus mengingatkan anak rohaninya, Timotius, agar bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Selain bahwa kitab suci menguatkan iman, tetapi kitab suci juga menjadi dasar pengajaran. Mengapa kita harus membaca dengan benar? Pertama, agar kita mendapatkan informasi yang komplit atau yang komprehensif dan jelas. Satu kali ada seorang yang marah-marah karena apotik yang dia kunjungi sudah tutup. Dia mau beli obat. Besoknya dia datang komplain kepada penjaga apotik. Mengapa apotik sudah tutup padahal baru pukul 24.30 atau setengah 1 malam? Bukankah apotik ini seharusnya buka 24 jam sebagaimana tercantum di papan nama apotik? Petugasnya menjawab dengan tenang, bukan Pak, kita buka sampai jam 24, bukan 24 jam. Si pembeli tersebut melihat kembali ke papan nama dan ternyata benar, bukan 24 jam, tapi sampai jam 24. Dia yang salah baca, atau lebih tepatnya tidak teliti. Apapun buku yang kita baca, terlebih Alkitab, haruslah kita membaca dengan benar. Sehingga kita mendapatkan informasi yang lengkap. Jangan membaca Alkitab hanya spot-spot, apa itu? Sepotong-sepotong. Atau hanya membaca Alkitab dalam bagian tertentu saja. Misalnya hanya membaca kitab Mazmur saja, atau hanya mau membaca Kidung Agung saja. Tetapi harus membaca semuanya, dari Kejadian sampai Wahyu, agar kita mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas. Kedua, bagaimana kita membaca Alkitab dengan benar? Jawabannya adalah dengan bertekun. Ada seorang anggota jemaat tertentu yang mengikuti grup baca Alkitab. Di awal-awal dia begitu bersemangat dan bersaksi bahwa sekarang dia sudah rajin membaca Alkitab. Akan tetapi di pertengahan jalan, dia sudah berhenti dengan berbagai alasan kesibukan. Saudara, apa artinya bertekun? Bertekun berarti terus-menerus dan sungguh-sungguh. Kedua aspek ini haruslah kita miliki dalam membaca Alkitab. Maka ketika kita bertekun, iman pun pasti bertumbuh. Jika iman bertumbuh, maka kita semakin kokoh dan kuat menjalani hidup sekalipun banyak tantangan. Bukankah firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita? Tetapi bukankah firman Tuhan juga adalah pedang roh yang dapat mengalahkan si jahat? Wow, betapa firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Itu juga yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius, agar dia bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Ada yang berkata bahwa orang Indonesia pada umumnya lebih suka menonton daripada membaca. Itu bisa saja benar. Namun hari ini kita diingatkan bahwa Alkitab
ada bukan untuk disimpan di lemari, tetapi untuk dibaca dan diteliti agar pengetahuan kita bertambah dan iman kita bertumbuh. Begitu banyak akses mendapatkan Alkitab saat ini. Selain yang cetakan, cukup banyak yang digital. Artinya, kapan dan di mana saja kita dapat membaca Alkitab asal kita mau dan merasa bahwa Alkitab masih menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Maka berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena pada akhirnya dia akan menghasilkan buah. Mari kita tingkatkan pembacaan kita akan firman, karena hal itu sangat menyenangkan. Bukan hanya diri sendiri, tetapi Tuhan juga disenangkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon supaya Allah Roh Kudus memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan, keseriusan untuk dapat membaca, merenungkan, bahkan menikmati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.